Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program belanja menggunakan statement if then. Sebelumnya saya sudah mendesain tampilan pada program belanja ini seperti yang bisa teman-teman lihat. Di sini saya menggunakan beberapa toolbox di sisi sebelah kiri. Nah, toolboxnya ada banyak. Di sini bisa kita pilih sesuai dengan yang akan kita buat nanti. Mungkin teman-teman ada toolboxnya yang tidak tampil, kita bisa menampilkannya dengan memilih view lalu mengklik toolbox. Maka toolbox akan tampil pada sisi sebelah kiri. Nah, selanjutnya pada program belanja ini saya akan menggunakan beberapa toolbox, yaitu pada nama barang, harga, jumlah, total, diskon, dan total bayar dan bonus, kita menggunakan toolbox yang bernama label. Nah, ini untuk label ini bisa kita sisipkan dengan cara mengklik 2 kali atau dengan cara kita tarik ke formnya. Nah, di sini misalkan ya pada nama barang ini kan label. Selanjutnya kita bisa mengedit namanya di bagian teks itu dengan nama barang. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengedit style fontnya di sini, lalu kita klik titik 3 itu, kemudian bisa kita sesuaikan fontnya, font stylenya, dan size yang akan kita pakai. Misalnya ini saya 11 saja, oke. Nah, ini tampilnya seperti ini. Dan lakukan hal yang sama pada harga satuan, jumlah, total, diskon, dan total bayar dan bonus. Nah, selanjutnya untuk yang putih-putih ini saya menggunakan toolbox yang bernama text box. Nah, text box ini kita lakukan seperti tadi, kita tarik ke dalam. Selanjutnya kita bisa menyesuaikannya dengan cara memanjang atau memendekkannya, atau dengan cara merubah ukurannya pada font. Nah, misalnya ini 16. Oke, nah maka text box-nya akan jadi besar dan sebaiknya kita sesuaikan saja ukurannya dengan label sebelahnya. Setelah itu, susunlah text box-nya seperti ini dan samaratakan dengan label yang ada di sebelahnya. Selanjutnya pada text box yang pertama, kita klik, lalu pada properties, rubahlah atau ketiklah design name-nya menjadi teks nama barang. Untuk text box yang kedua, juga kita rubah menjadi teks harga satuan. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada text box yang ketiga, menjadi teks jumlah, teks total harga untuk total harga, teks diskon untuk diskon, teks total bayar untuk total bayar, dan teks bonus untuk bonus. Nah, di sini juga terdapat 2 buton, yaitu buton reset dan buton close. Buton ini berada pada toolbox. Nah, yang ini kita tarik. Nah, untuk buton ini juga kita bisa atur ukurannya dan bisa disesuaikan saja untuk kebutuhan di font. Misalnya ini, kita bisa merubahnya menjadi lebih besar dan lebih kecil. Selanjutnya kita juga harus merubah desain name-nya menjadi BTN Reset. Nah, untuk namanya ini sebenarnya bebas, yang penting gampang diingat ketika pengisian programnya nanti. Selanjutnya untuk close itu sama, kita rubah juga menjadi BTN Close. Nah, mungkin itu saja toolbox-nya untuk buton. Selanjutnya kita membutuhkan satu label lagi untuk memasukkan enter untuk menghitung belanjaan. Nah, di sini di teks ini kita tulis
Nah, di sini juga kita bisa atur fontnya. Misalnya ini saya menggunakan style italic agar teksnya menjadi miring. Itulah komponen-komponen yang digunakan dalam desain ini. Selanjutnya pada bagian background, kita bisa merubah warnanya jadi warna yang lain dengan cara pada properties pilih bagian back color, lalu kita rubah di panah ke bawah itu. Lalu sini banyak warnanya. Pada web juga ada banyak di sini, tinggal dipilih. Dan begitu dengan sistem. Nah, di sini saya memilih warna pink. Nah, selanjutnya langkah terakhir yaitu pengisian program pada jumlah hitam. Ini bisa kita klik 2 kali atau F7. Maka kita akan dialihkan pada codingan program. Di sini programnya sudah saya buat seperti yang teman-teman lihat, dan saya akan jelaskan sedikit tentang programnya. Pada baris pertama ini ada public class form. Public class form ini adalah deklarasi class form dengan nama form1. Nah, selanjutnya ada private subtext jumlah keypaste, sender as object as keyframe as handle dan jumlah keypaste. Nah, fungsi keypaste ini adalah untuk menangani kejadian ketika pengguna menekan tombol pada keyboard saat fokus berada pada text box teks jumlah. Selanjutnya, jika usap tekan pada keyboard, if capture, key enter, dan lakukan validasi jika inputan kosong. Nah, fungsi capture ini adalah untuk memeriksa apakah karakter yang ditekan adalah tombol enter. Nah, selanjutnya, ini lakukan validasi kita inputan kosong. If tag nama barang, tag O, teks harga satuan, tag O jumlah. Ini adalah kondisi yang memeriksa apakah salah satu dari text block kosong atau tidak. Tuh. Nah, selanjutnya dummy back color oranges message, so inputan tidak boleh kosong atau melakukan peringatan. Nah, jika salah satu text box kosong, maka warna latar belakang form akan berubah menjadi orange merah. Selanjutnya, message bow ini akan menampilkan pesan peringatan bahwa input tidak boleh kosong menggunakan dialog box tanda dengan ikon peringatan dan tombol OK. Seperti ini. Misalkan ya, ini kita start. Nah, nih misalnya nih, nama barangnya tuh ya apa? Milo. Nah, harga satuannya tuh 5.000. Nah, jumlah hitamnya ini kan bisa dikosongkan, lalu kita enter saja, maka dia akan berubah ID-nya dan akan keluar peringatan inputan tidak boleh kosong. Nah, kita kembali lagi, ini kan udah selesai. Selanjutnya, atau jika tidak, jika inputan telah terisi, ubah warna background, back color aqua. Itu mengatur warna latar belakang kulit menjadi warna aqua. Selanjutnya, dim harga jumlah hash integer, mendeklarasikan dua variabel harga jumlah dan sebagai integer. Selanjutnya, dim total diskon bayar as double, mendeklarasikan tiga variabelnya yaitu total diskon dan bayar sebagai double. Lalu dim bonus as string, nah ini mendeklarasikan variabel bonus sebagai string. Selanjutnya, pengisian nilai variabel untuk harga dan jumlah. Pertama, ada nilai atau value diambil dari inputan user, yaitu harga sama dengan teks harga satuan teks. Mengambil nilai dari inputan guna untuk harga jumlah dan menyimpannya dalam variabel yang sesuai. Selanjutnya, jumlah sama dengan teks jumlah x tag. Nah, selanjutnya total harga, menghitung total harga. Total sama dengan harga dikali jumlah. Selanjutnya, menentukan diskon dan bonus, yaitu yang dengan permintaan total sama dengan 500.000, maka diskon 20%, yaitu diskon sama dengan 0,2 dikali total.
maka bonus yang akan dapatkan adalah handbag. Selanjutnya, jika tidak, total lebih dari 200.000, maka akan mendapatkan diskon 15%. Nah, diskon itu sama dengan 0,15 dikali total, maka akan mendapatkan bonus payung. Lalu, jika tidak, total lebih dari 100.000 dan diskonnya adalah 100%. Maka diskonnya adalah 0,1 dikali total, maka mendapatkan bonus yaitu kaos. Dan jika tidak, jika total lebih dari 500.000, diskon 15%, maka akan mendapatkan 0,5 dikali total, akan mendapatkan bonus pena. Nah, jika tidak, maka diskonnya adalah 0. Atau bonus sama dengan tidak dapat diskon. Nah, and if, selanjutnya menghitung total bayar. Bayar sama dengan total dikurang diskon. Tampilkan output untuk total harga, diskon, total bayar, dan bonus. Misalnya nih, tampilkan inputan untuk total harga, diskon, total bayar, dan bonus. Itu ada teks total harga, teks dalam format rupiah, dan di sampingnya itu adalah harganya akan bisa seperti format tagar yang ada di sini. Dan selanjutnya total diskon, teks rupiah juga sama-sama dalam format rupiah, dan total bayar. Selanjutnya if and sub. If a subject sender as object as Avenger and set. Nah, di sini adalah fungsi dari button yang tadi itu. Jika nama barang selesai, teks harga selesai, dan teks jumlah selesai, teks total selesai, diskon selesai, total bayar clear, bonus selesai, maka jika tombol reset diklik, maka akan kembali seperti semula. Selanjutnya untuk bagian kelas itu jika kita klik kelas, maka akan tutup form jika tombol keluar diklik. Terus selanjutnya selesai and sub and class. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana jika ini kita jalankan nih. Nah, misalkan nama barang yang kita masukkan itu Indomie. Nah, harga satuannya misalnya 3.500. Nah, jumlah item yang kita masukkan misalnya di sini 100. 100 saja. Nah, selanjutnya kita enter. Maka ini akan dapatkan hasilnya itu total harga 300, diskon 52.000, dan total bayar 297.500 dengan bonus payung. Reset, maka dia akan kembali seperti semula, dan kita dapat mengulang mengisi penginputan nama barang lagi. Nah, mungkin itu saja untuk hasil outputnya. Di sini kita ambil kelas, maka dia akan tutup. Baik, program selanjutnya yaitu program menghitung biaya hosting dan domain berdasarkan pilihan yang dibuat pengguna. Di sini komponen-komponen yang digunakan itu ada beberapa macam. Bisa teman-teman lihat. Untuk langkah pertama itu seperti biasa, kita harus membuat project baru dulu. Selanjutnya, kita akan memasukkan satu persatu toolbox yang dibutuhkan. Yang pertama itu teks ini, mulai dengan hosting murah dari. Ini menggunakan toolbox label, dan di sini kita bisa mengeditnya pada properties. Di sini di font, saya menggunakan size-nya 10. Selanjutnya untuk Gina Web Media, di sini juga menggunakan label dan bisa kita rubah juga size-nya di sini. Selanjutnya yang di bawahnya ini menggunakan label lagi. Ini cuma titik yang banyak untuk memperindah tampilannya. Selanjutnya
kita juga membutuhkan label lagi untuk paket hosting ini. Nah, pada paket hosting ini juga kita bisa edit seperti biasa. Selanjutnya kita membutuhkan label combo box untuk memasukkan pilihannya nanti. Di combo box yang ini. Nah, di sini kita dapat mengeditnya dengan cara kita pilih yang segitiga ini, panah ini, lalu kita edit items. Di sini kita masukkan pilihannya ada entry, small, medium, dan large. Selanjutnya kita okekan. Nah, jika sudah, di sini kita juga harus mengatur pada properties, yaitu pada drop-down style-nya itu menggunakan drop-down list. Selanjutnya untuk nama desainnya, untuk desain name-nya, di sini kita ketik list hosting untuk mempermudah programnya nanti. Jika sudah, selanjutnya kita bisa mengatur ukurannya seperti ini, disesuaikan saja nanti. Selanjutnya harga hosting. Harga hosting ini kita menggunakan label juga, dan untuk yang di bawahnya ini kita menggunakan text box dengan desain name-nya yaitu T harga hosting. Nah, selanjutnya yang termasuk domain ini. Kalau yang termasuk domain ini menggunakan toolbox checkbox. Yang ini mana ya? Oh, yang ini. Nah, menggunakan checkbox. Lalu untuk checkbox ini kita letakkan di sebelah sini, di bawah dari paket hosting. Maksudnya nanti kalau kita termasuk domain, jika kita centang maka ekstensi domain akan tampil. Nah, selanjutnya kita membutuhkan label lagi. Di sini kita tulis ekstensi domain, lalu di bawahnya combo box lagi. Dengan itemnya itu di sini ada com id org.sch.acad. Nah, di sini kita juga harus mengatur pada properties, yaitu pada drop-down style-nya menggunakan drop-down list. Lalu untuk font-nya disesuaikan saja, dan untuk ukurannya kita sesuaikan juga. Dan untuk harga domain ini juga menggunakan label. Yang di bawahnya ini kita menggunakan text box. Nah, maaf sebelumnya, pada combo box ini kita harus mengaturnya menjadi list domain pada desain name-nya. Kalau untuk text box ini kita akan mengatur desain name-nya menjadi T harga domain. Nah, selanjutnya yang hitam ini kita menggunakan group box yang ini. Oh, yang ini group box. Nah, untuk merubahnya nanti kita bisa lakukan di properties. Misalnya ini saya merubah warnanya menjadi warna hitam, dan ini nanti disesuaikan aja. Nah, itu. Selanjutnya di perhitungan yang di group box ini saya mengubah namanya menjadi perhitungan tagihan. Selanjutnya di sini kita juga membutuhkan label masa aktif bulan. Di bawahnya menggunakan text box dengan desain name yaitu T masa aktif. Lalu label lagi jumlah bayar. Di bawahnya juga text box lagi dengan desain name T jumlah bayar. Ini T jumlah bayar. Nah, ini kita perbesar untuk jumlah yang dibayarkan nanti. Sini adalah buton. Buton ini adalah digunakan untuk menghitung, dimana di desain name-nya kita merubahnya menjadi BTN hitung. Lalu ini buton yang kedua, fungsinya untuk keluar dari program ini dengan desain name-nya BTN keluar.
Mungkin itu saja toolbox yang digunakan dalam program ini. Selanjutnya kita akan masukkan programnya dengan cara mengetik F7. Nah, maka akan balik pada programnya. Sebelumnya di sini saya sudah mengetikkan programnya, dan saya akan menjelaskan sedikit beberapa tentang programnya. Pertama itu ada public class form 1. Ini adalah deklarasi sebuah kelas bernama form 1. Kelas utama yang mewakili formulir atau jendela dalam aplikasi Visual Basic. Selanjutnya ada deklarasi variabel. Deklarasi variabel ini di bagian awal, program mendeklarasikan variabel harga hosting dan harga domain sebagai integer untuk menampung harga hosting dan harga domain. Selanjutnya pada private sublist hosting selected index chain ini adalah event handler untuk ketika pengguna memilih opsi hosting dari list hosting. Ketika pengguna memilih opsi harga hosting akan diatur berdasarkan opsi yang dipilih menggunakan statement select case. Nah, ini select case list hosting tag. Saat input entry, harga hosting diatur menjadi Rp15.000 dan ditampilkan di kotak teks T harga hosting. Selanjutnya, untuk input small, harga hosting diatur menjadi Rp17.900 dan ditampilkan di kotak teks T harga hosting. Selanjutnya, jika input adalah medium, harga hosting diatur menjadi Rp29.900 dan juga ditampilkan di kotak teks T harga hosting. Selanjutnya, untuk input large, harga hosting diatur menjadi Rp49.900 dan ditampilkan di kotak teks harga hosting. Untuk semua harga ditampilkan dengan format rupiah diikuti dengan angka yang telah diformat dengan pemisahan ribuan. Dan tagar yang 3 ini adalah formatnya. Selanjutnya, private sublist domain selected in a chain sended as object. As event all handles list domain selected in the chains pada penggunaan statement select case. Select case list domain text di saat input.com harga domain akan diatur menjadi Rp129.900 dan ditampilkan di kotak teks T harga domain. Selanjutnya untuk input.id, harga domain diatur menjadi Rp21.900 dan akan ditampilkan di kotak teks T harga domain. Selanjutnya, saat input.org, harga domain akan diatur menjadi Rp105.000, lalu akan ditampilkan pada kotak teks T harga domain. Begitu pula saat menginput.sch, maka harga domain akan diatur menjadi Rp50.000 dan akan ditampilkan di kotak teks T harga domain. Sedangkan untuk jika menginput.ac.id, maka harga domain akan diatur menjadi Rp65.000 dan akan ditampilkan di harga domain. Semua harga yang ditampilkan juga menggunakan format rupiah, kemudian unselect and sold. Kemudian private subform 1 let sender as object as event or unless my base let, yaitu panggil fungsi untuk menghilangkan inputan domain. Jadi ketika formulir dimuat, fungsi head domain dipanggil
yang menyembunyikan inputan domain. Lalu ensub, kemudian private sub checkbox change. Ketika checkbox 1 diubah, statusnya fungsi show domain atau hide domain dipanggil untuk menampilkan atau menyembunyikan inputan domain tergantung pada apakah kotak centang itu dicentang atau tidak. Jadi kondisi jika checkbox dicek ditampilkan pilihan domain. Jika tidak, kondisi jika checkbox di uncheck hilangkan pilihan domain. Lalu if and so. Dan ini adalah fungsi-fungsi untuk menghilangkan inputan domain. Fungsi hide domain dan show domain ini adalah tujuan untuk menyembunyikan atau menampilkan inputan domain dan harga domain. Selanjutnya, private sub button hitung. Klik ketika tombol hitung ditekan, program akan menghitung jumlah bayar berdasarkan harga hosting, harga domain, dan masa aktif yang dimasukkan pengguna. Hasilnya ditampilkan di T jumlah bayar. Yang ini. Dan akan ditampilkan dalam format rupiah. Selanjutnya, pada private sub btn keluar klik, jadi ketika tombol keluar ditekan, aplikasi akan tertutup. Ensub dan enclose. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menjalankan programnya dengan cara klik start yang di atas ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada beberapa pilihan pada paket hosting. Misalnya di sini saya memilih yang large. Di sini harga hostingnya akan tertulis dengan sendirinya, yaitu dengan harga 49.900. Jika kita mencentang ini, maka ekstensi di domain di bawah ini juga akan tampil. Nih. Misalnya ditekan, nah maka ekstensi domainnya akan tampil. Jika saya menambahkan ekstensi domain, misalnya ini com, maka harga domainnya itu 129.900. Nah, berarti di sini saya menggunakan paket hosting termasuk domain. Selanjutnya untuk perhitungan tagihan saya memasukkan 2 bulan masa aktif. Selanjutnya klik button hitung, maka jumlah yang akan harus saya bayarkan yaitu sejumlah 309.700 rupiah. Baik, selanjutnya program terakhir yaitu program menu makanan sederhana menggunakan statement array. Nah, di sini bisa teman-teman lihat tampilan pada menu makanannya, yaitu terdiri dari berbagai macam toolbox yang digunakan. Yang pertama, kita harus mengatur terlebih dahulu formnya menjadi lebih besar hingga sini ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan menggunakan toolbox picture box. Lalu caranya kita tarik sini. Nah, baru kita klik yang panah ini. Lalu kita masukkan gambarnya. Klik local resource, lalu kita import gambarnya. Di sini saya menggunakan gambar yang telah disediakan oleh Bapak. Nih. Selanjutnya kita open. Lalu oke. Nah, gambarnya kan itu kan belum sepenuhnya. Nanti kita atur saja size modenya menjadi stretch image, maka dia akan jadi seperti ini. Lalu kita aturkan saja
bisa kita perkecil, perbesar, atau kita lebarkan. Nanti atur saja sesuai dengan tata letak yang kita inginkan. Nah, lakukan hal yang sama pada menu makanan yang berada di bawah ini. Nah, ini ada pizza, 2 gambar, berarti 2 picture box lagi, lalu 2 picture box lagi, dan 2 picture box lagi untuk pasta. Nah, jika sudah, kita akan menggunakan untuk komponen ini, kita menggunakan toolbox grup box. Nah, untuk grup box ini juga kita tarik nih. Nah, bisa kita sesuaikan ukurannya di font. Misalnya di sini kita perbesar. Lalu untuk teks ini bisa kita atur warnanya di for color ini, dan ukurannya juga kita atur. Selanjutnya ini ukurannya bisa kita kecil ke besar, disesuaikan saja nanti. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, buatlah 3 buah group box di samping foto menu makanannya. Nah, selanjutnya untuk pizza, kita akan memasukkan beberapa checkbox yang berisi beberapa menu dengan harga dan berapa jumlah yang akan kita beli. Nah, di sini kita menggunakan toolbox checkbox. Nah, yang ini nanti kita tarik ke sini. Nah, misalnya ke sini aja. Lalu bisa kita atur lagi di properties. Disesuaikan saja nanti. Selanjutnya kita ketik menu-menunya sampai American Favorite, dan begitu pula dengan bagian minuman sampai green tea, shake, dan pasta sampai creamy beef. Nah, selanjutnya kita memerlukan text box untuk memasukkan harga pada varian menu. Text box. Nah, yang ini text box kita tarik, lalu kita sesuaikan saja dengan varian menu di sampingnya. Nanti ukurannya juga bisa diubah di properties. Lalu isikan harganya di bagian teks. Ini ya. Bagian teks. Oh ya, ini. Bagian teks. Nah, ini. Masukkan jumlah harganya. Seperti yang saya tampilkan ini, yang telah saya desain ini. Masukkan harganya satu persatu. Untuk mempermudah, nanti di copy saja, lalu disesuaikan dan merubah bagian teksnya sesuai dengan harga varian menu. Selanjutnya, jika sudah sampai sini, kita membutuhkan text box lagi di samping yang bagian harga ini. Nah, yang ini fungsinya untuk memasukkan jumlah banyaknya menu yang akan kita pesan, varian menu yang akan kita pesan. Di sini juga sama, untuk teksnya kita ketik 0, dan untuk dia berada di tengah ini, kita harus merubah teks align-nya menjadi center. Nah, center. Kalau tidak, dia akan berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Jadi sebagusnya kita letakkan di tengah. Lakukan hal yang sama pada minuman dan pada pasta ini. Nah, jika sudah mendesain pada bagian menu, selanjutnya kita akan mengatur alamatnya agar mudah nanti untuk mengisi programnya atau desain name-nya. Di sini saya menandakannya dengan nama PI1, untuk ini PI2, ini PI3, dan ini PI4. Dan untuk harganya
Di sini saya misalkan dengan HPI 1, HPI 2, HPI 3, dan HPI 4. Selanjutnya, untuk jumlahnya di sini saya rubah menjadi JPI 1, JPI 2, JPI 3, dan JPI 4. Nah, begitu pula dengan minuman. Di sini saya rubah minuman menjadi MI 1, MI 2, dan MI 3 karena varian minumannya itu cuma ada 3. Selanjutnya untuk harganya juga sama, berarti berubah menjadi HMI 1, HMI 2, dan HMI 3. Untuk jumlahnya menjadi JMI 1, JMI 2, dan JMI 3. Nah, begitu pula dengan pasta. Untuk pasta saya memisalkan desain name-nya menjadi PAS 1, PAS 2, dan PAS 3. Nah, untuk harganya menjadi HPAS 1, HPAS 2, dan HPAS 3. Ini. Selanjutnya untuk jumlahnya menjadi JPAS 1, JPAS 2, dan JPAS 3. Nah, berarti untuk sini kan sudah beres. Selanjutnya kita akan memasukkan satu tombol buton untuk menghitung jumlah menu yang kita pilih nanti. Nah, tombol buton ini akan kita ubah desain name-nya menjadi BTN hitung. Nah, nanti disesuaikan saja ukurannya. Nah, selanjutnya untuk total, bayar, dan kembali, ini kita menggunakan label. Untuk sampingnya ini menggunakan text box, yaitu dengan cara disisipkan seperti biasa. Lalu pada desain name-nya di sini juga harus dirubah menjadi teks total. Untuk bayar menjadi teks bayar, dan untuk kembali menjadi teks kembali. Nah, untuk teks kembali ini di sini saya merubah warnanya menjadi warna hitam agar mudah saja. Selanjutnya, lupa, untuk ini bebas kita menggunakan label. Untuk desainnya atau fontnya itu serah mau font apa aja, dan di sini adalah name saya dan nama saya. Nah, mungkin untuk tampilan menu makanannya itu sudah selesai, apa-apa saja komponennya itu sudah. Berarti kita akan memasukkan programnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai program menu makanan atau codingannya. Pertama itu public class form 1, lalu deklarasi variabel. Deklarasi variabel pada bagian awal, variabel total, bayar, dan kembali dideklarasikan sebagai tipe data double. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan total pembelian, jumlah pembayaran, dan kembalian. Nah, pada baris ini adalah deklarasi item. Nah, pada baris ini dan ini merupakan deklarasi array. Program menggunakan array checkbox, CB item, dan text box untuk harga T harga, dan text box untuk jumlah T jumlah untuk mengakses dan mengelola item, harga, dan jumlah pembelian. Selanjutnya, private sub button 1 klik. Ini adalah subroutine yang dipanggil ketika tombol BTN hitung ditekan. Maka totalnya sama dengan total ditambah file T harga I teks dikali file T jumlah I. Yang ini hitung, maka total akan tampilkan. Selanjutnya pivot subform 1 load. Subroutine ini dipanggil saat form 1 dimuat. Di sini array checkbox dan textbox harga dan textbox jumlah akan diinisialisasi sesuai dengan yang kita atur tadi pada desain name. Misalnya pada PI1 ini kan pizza 1. Untuk CB item apa saja itunya,
varian menunya, misalnya nih pizza 1, pizza 2, pizza 3, pizza 4. Selanjutnya ada pasta 1, pasta 2, dan pasta 3. Lalu ada minuman 1, minuman 2, dan minuman 3. Yang ini. Selanjutnya bagian T harga Neo Tech Box ini adalah harga pizza 1, lalu harga pizza 2, harga pizza 3, dan harga pizza 4. Lalu harga pasta 1, harga pasta 2, dan harga pasta 3. Selanjutnya untuk harga minuman 1, harga minuman 2, dan harga minuman 3. Nah, itu yang ini yang kita inisialisasikan tadi pada desain lab. Selanjutnya untuk jumlah itu diinisialisasikan tadi jadi JP1, JP2, JP3, JP4, dan JP1, JP2, JP3, dan lalu HMI1, HMI2, dan HMI3. Kemudian N-sub. Selanjutnya adalah private sub text box 22. Keypress subrutin ini dipanggil ketika teks dalam text box teks bayar ditekan. Jika tombol enter ditekan, nilai bayar diambil dari text box dan kembalian dihitung dengan mengurangi total dari bayar. Kemudian kembalian ditampilkan di text box teks kembali dengan format mata uang yang sesuai. Baik, saya akan mencontohkan programnya ketika dijalankan. Ini adalah tampilan programnya ketika dijalankan. Di sini saya akan mencoba memilih varian menunya. Misalnya saya memilih American Favorite ini sebanyak 2. Lalu saya memilih minuman green tea. Kita checklist dulu. Ini misalnya 1. Kemudian beef spaghettinya 1. Nah, selanjutnya kita akan klik buton hitung. Nah, di sini kan tertulis bahwa total yang harus dibayarkan yaitu 146.000. Nah, selanjutnya kita akan bayar total belanja kita. Misalnya uang saya ada 200.000. Lalu kita klik enter. Maka akan keluar kembalian yang akan kita dapatkan yaitu sebanyak 54.000. Nah, itulah sekian dari program yang terakhir. Jika ada kata-kata yang salah atau beberapa penjelasan dari saya yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.